Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Viral dan menjadi trending di media sosial Twitter, seorang mahasiswa PTN di Surabaya diduga menjadi seorang predator fetish atau penyimpangan seksual. Untuk melakukan aksinya, pelaku mengaku sedang mengerjakan riset tugas akhir bertema bungkus-membungkus menggunakan kain jarik. Sebuah thread mengenai predator fetish kain jarik berkedok riset akademik dari mahasiswa PTN di Surabaya membuat heboh dunia maya dan ramai diperbincangkan di media sosial. Thread atau utas tersebut dibuat dan dibagikan oleh akun @m_fikris. Ia menceritakan bagaimana ia menjadi korban tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang mahasiswa berinisial G yang mengaku mahasiswa Universitas Erlangga dan sedang melakukan riset tugas akhirnya. Dalam utas tersebut, pemilik akun menceritakan pertama kali berkomunikasi dengan pelaku dan kemudian diminta untuk membantunya menjadi model dari riset yang sedang dikerjakannya. Ia diminta untuk membungkus tubuhnya menggunakan jarik atau kain. Korban sempat menolak, namun akhirnya pelaku berhasil meyakinkan untuk melakukannya. Belakangan korban sadar telah menjadi korban fetish dari pelaku. Fetish sendiri merupakan gangguan atau penyimpangan seksual yang memperoleh kepuasan dari benda mati atau bagian dari tubuh seseorang. Ketua Pusat Informasi dan Humas Universitas Erlangga Surabaya, Suko Widodo, membenarkan bahwa pelaku fetish kain jarik berkedok riset yang viral di media sosial tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga Surabaya, angkatan 2015 berinisial G. Menyikapi kasus ini, pihak UNER langsung merespon dengan mengeluarkan pernyataan resmi. UNER menyatakan belum mendapatkan laporan terkait hal tersebut. Namun pihak kampus telah berusaha menghubungi pelaku, namun belum dapat dihubungi. Demikian pula dengan orang tua mahasiswa bersangkutan, juga belum dapat dihubungi. UNER juga menyatakan tidak akan melindungi siapapun yang melanggar etika berperilaku di kampus dan sedang melakukan investigasi terhadap kasus ini. UNER juga menyediakan help center bagi korban dan pihak yang pernah mendapatkan perlakuan serupa dari pelaku. Bersangkutan itu ada catatan nama itu. Nah sekarang dalam pelacakan karena itu dilakukan pemanggilan, tetapi oknum yang itu dihubungi, semua kontaknya tidak bisa dihubungi, orang tuanya juga tidak dihubungi. Jadi dia anak luar Surabaya ya, dari kos di Surabaya. Tidak ada tindakan pendisiplinan akademik? Oh pasti, kalau nanti diverifikasi sudah benarnya pasti ada tindakan tegas, bahkan mungkin bisa dilakukan maksimal ya, dari kalau maksimalnya diberikan pasti bisa dipecat atau diapakan. Pihak kampus juga menyatakan jika terbukti bersalah, pihak kampus akan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak berwenang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Catur Irawan, Metro TV. Untuk membahas kasus mengenai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pelaku fetish, kita akan berbincang dengan psikolog Cassandra Putranto. Selamat sore, Mbak Cassandra. Selamat sore. Ya, Mbak Cassandra, dari kacamata ilmu psikologi, bagaimana seseorang ini memiliki perilaku yang menyimpang seperti fetish terhadap kain jarik, seperti yang dilakukan oleh terduga pelaku seorang mahasiswa di Surabaya? Saya sendiri belum mengetahui dan belum menerima informasi yang tepat dan yang jelas ya. Yang ada sekarang ini adalah memang hasil dari viral banyak dan komentar yang mungkin belum berdasarkan pemeriksaan yang sahih gitu. Nah, saya sendiri meragukan apakah gangguan ini termasuk fetish, karena dari beberapa tulisan atau laporan dari korban tidak semuanya yang terkait dengan gangguan fetish. Kita ketahui yang namanya fetish itu adalah penyimpangan di mana memiliki kebutuhan untuk pemuasan seksual dari benda mati atau bagian tubuh tertentu.
yang tidak wajar, yang abnormal ya. Nah, tentu saja ada beberapa mungkin mudah diduga ke arah sana karena memang terkait dengan jariknya atau dengan bagian tubuh tertentu. Tapi ketika ada hal lain yang dilibatkan, misalnya ada menggunakan lakban, kemudian ada ikatan, kemudian ada dibungkus dan lain sebagainya, itu sebenarnya ada gangguan yang lain. Nah, kembali lagi kita tidak bisa mengambil kesimpulan tanpa adanya pemeriksaan. Oke, tapi apabila kita berbicara mengenai perilaku menyimpang seperti fetish sendiri, apakah memang bagi seseorang yang memiliki kecenderungan seperti ini, memang ada kecenderungan untuk menyakiti orang lain ataupun melakukan pelecehan seksual sehingga kemudian untuk kasus ini ada kemudian yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual? Nah, pertanyaannya seperti ini yang mana? Seperti yang ditulis di korban ini atau yang sedang kita bahas soal fetish? Jadi kita harus hati-hati nih, karena sekarang ini semua jadi berantakan, ngomong kiri dan ngomong kanan. Yang mana gitu. Tapi kalau yang di sini, ini saja masih banyak yang rancu. Ya, jadi saya kira ada efek viral juga, yang sehingga akhirnya banyak yang melebih-lebihkan. Saya justru berharap bahwa para korban ini berkenan untuk menjalani pemeriksaan, supaya kita tahu persis yang mana. Karena kalau fetish sendiri, biasanya tidak melibatkan kekerasan. Kalau misalnya memang ada kekerasan, ya misalnya ada lakban, kemudian diikat, lalu kemudian ada proses di mana korban ini tidak ingin disentuh dan tidak ingin diperlakukan seperti itu, berarti sudah ada pencabulan. Oke. Nah, jadi analisis dari Mbak Cassandra untuk kasus seorang mahasiswa di Surabaya ini seperti apa? Ataupun pelaku berinisial G ini seperti apa kasusnya menurut Anda? Saya belum dapat informasi tangan pertama. Kalau belum dapat informasi tangan pertama, kita tidak boleh melompat sampai pada sebuah kesimpulan, oh ini berarti ini, berarti ini. Saya sangat menyayangkan bahwa saat ini karena viralisasi ini, jadi akhirnya sudah pasti bahwa itu fetish. Padahal itu kan dugaan. Dugaan fetish. Lagi pula kepuasan yang diperoleh itu karena jariknya atau karena orang di dalamnya gitu. Kalau orang di dalamnya berarti kan bukan benda mati kan gitu. Jadi kembali lagi bahwa saya justru ingin sekali untuk setidaknya paling tidak ada pemeriksaan terhadap korban-korban yang ada. Semoga para korban yang ada berkenan untuk menjalani sebuah asesmen, pemeriksaan. Walaupun tersangka pelakunya belum diketemukan, tetapi tentu psikolog masih bisa menentukan akhirnya termasuk gangguan perilaku yang seperti apa gitu. Tapi kalau hanya dari omongan kiri dan kanan, ini yang masih belum bisa dibuktikan kebenarannya. Oke, artinya harus ada pemeriksaan yang lebih mendalam untuk kemudian mengambil kesimpulan gangguan perilaku menyimpang yang seperti apa yang ada dalam kasus terduga pelaku berinisial G ini. Tapi apabila kita lihat Mbak Cassandra dari modus yang dilakukan oleh terduga pelaku kemudian yang menjerat ataupun memperdaya korban dengan mengaku memiliki penelitian untuk proyek tulisan soal bungkus membungkus, apa catatan Anda dari sisi psikolog? Ya, kalau dari sisi psikologi forensik yang terkait dengan hukum, bahwa perilaku ini sudah patut diduga ada pelanggaran hukum. Ya, kita tidak bicara pelecehan seksual, kita tidak bicara, tapi kita bicara soal pencabulan. Kalau kita masukkan di dalam pasalnya sudah terpenuhi di mana seseorang melakukan manipulasi, melakukan intimidasi, bujuk rayu, yang membuat seseorang tidak dengan secara sukarela, ya kan? Karena tidak sukarela kan diikat kok gitu kan? Lalu kemudian ternyata disentuh, dipegang-pegang gitu, dan ada pemaksaan, ada kondisi yang tidak menyenangkan yang dialami oleh para korban. Nah ini kembali lagi sudah memenuhi delik untuk pencabulan kalau menurut saya. Jadi kembali lagi para korban saya berharap untuk berkenan melaporkan dan tentu saja menjalani terapi untuk bisa memulihkan traumanya. Oke, baik Mbak Cassandra Putranto, psikolog, terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini.